semuanya, apa kabar Anda hari ini? Kami sangat bersuka cita bisa menyapa Bapak Ibu kembali di hari Minggu ini, di hari Sabat ini. Sungguh seperti yang firman Tuhan katakan, Allah kita itu sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu dari tempat Anda masing-masing, hari ini kami akan mengajak Anda semua, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Allah kita itu. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Sungguh kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Allah kita. Mari kita sama-sama katakan, lingkupi setiap kami hari ini Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih setiamu. Lingkupi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir dimanapun kami menyembah Engkau hari ini Tuhan. Karena kuasa-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora.
Lingkupi kami hari ini Tuhan. Lingkupi kami dengan kesetiaan-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungi setiap kami, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ketenangan kami hanya berasal dari-Mu, Tuhan yang setia melingkupi kami, Tuhan yang menghibur kami, Tuhan yang menudungi kami. Oh, di saat badai bergelora, kami dapati setia menyertai kami. Yesus, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau baik, kasih dan kesetiaan-Mu tiada duanya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih. Bersama-Mu kami terbang lebih tinggi, mengatasi badai, dan kami kan didapati lebih dari pemenang. Terima kasih, oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat
kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih hari ini Tuhan untuk segala berkat-Mu, kemurahan-Mu yang sungguh tiada duanya dalam hidup kami. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus mengurapi setiap kami. Berikan pada kami hati yang rindu, hati yang lapar, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan memuaskan setiap kami. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam semuanya, puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya boleh menyapa Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah. Saya percaya bahwa kita semuanya hari ini sehat, diberkati Tuhan, dan tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya sampaikan terima kasih banyak buat tim musik hari ini yang spesial. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya di luar area rumah Bu Wati ya, karena saat ini kita mempersiapkan segala sesuatunya di Jawatan ya. Kami semua tim musik bangunnya pagi-pagi. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, terlebih untuk tim musik yang luar biasa. Nah, pada kesempatan saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi kekristenan itu adalah gaya hidup. Ya, di mana Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita dari hari ke hari mengalami pembaharuan di dalam setiap akal budi kita, dalam setiap perbuatan kita, sehingga kita menjadi mempelai-mempelai yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan buka di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita untuk senantiasa hidup kita mempersembahkan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itulah yang disebut ibadahmu yang sejati ya. Dan juga mengingatkan kepada setiap kita untuk kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia. Kalau hari-hari ini kita melihat keadaan dunia semakin tidak menentu, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Karena itu pada kesempatan saat ini mari kita belajar di setiap waktu, di setiap saat kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan dalam kita menjalani hidup ini ya. Kalau yang suka judul khotbah, pada saat ini saya kasih judul khotbah saya Jamu Jati Kendi ya. Jamu Jati Kendi. Kok aneh men ya Bu Wati kasih judul saat ini, bahwa kita harus memperhatikan hidup kita hari-hari ini dengan kita meminum jamu jati kendi atau mengkonsumsi jati kendi. Apa sih Bu Wati jamu jati kendi itu? Ayo
kita akan belajar pada saat ini bersama-sama bahwa hidup saya dan Bapak Ibu semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena itu setiap saat, setiap waktu, naikkan syukur kita kepada Tuhan, naikkan permohonan doa kita kepada Tuhan. Nah, jamu, kata yang pertama adalah apa toh? Jamu itu supaya hidup saya dan Bapak Ibu ini berkenan kepada Tuhan. Jamu adalah jaga mulut. Ya, sekali lagi kata yang pertama adalah kata jamu, yaitu jaga mulut. Ayo dipraktekkan. Ini mulut kita ini kecil ya, tetapi di dalam perkataan yang keluar dari mulut kita ini bisa berakibat fatal, bisa mendatangkan masalah yang besar. Kenapa kita harus menjaga mulut? Ayo coba lihat di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ke-10, cuma yang 10 ya, atau sampai 12 tidak apa-apa. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9, di situ katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus menjaga mulut kita? Karena di dalam lidah kita ini bisa mengutuk orang, juga bisa memberkati orang. Tetapi saya mau pastikan kepada setiap kita, biarlah mulut yang Tuhan ciptakan kepada setiap kita ini untuk memberkati satu dengan yang lain. Mulut kita yang kecil ini kita pakai untuk menasehati, mengingatkan dengan kasih, bahkan mendoakan ya orang yang mungkin mengecewakan kita, menyakiti kita. Dan saya percaya bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini ada kuasanya. Ya, karena itu hal yang pertama, bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita supaya hidup kita ini bisa mempersembahkan ibadah yang kudus, yang tidak tercela di hadapan Tuhan, dan kita mempersembahkan yang sempurna kepada Tuhan. Kata yang pertama tadi apa? Jamu, jaga mulut ya. Ayo disenggol kanan kiri. Mungkin ya sama anak-anak diingatkan, ayo mulutnya harus dijaga ya. Mulutnya harus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, menasehati, mengingatkan. Jangan ada perkataan yang kotor, jangan ada perkataan kutuk keluar dari mulut kita. Kita belajar hari-hari ini kondisinya sekeliling dunia ini sedang mengalami yang fase apa ya, atmosfernya itu penuh dengan orang kecewa, orang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Nah, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita ya? Dengan kita mengkonsumsi setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Sebab apa yang keluar itu yang akan menajiskan hidup kita. Nah, kenapa kita ini harus juga menjaga mulut kita? Di dalam Efesus pasal yang ke-4 juga dikatakan, Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kenapa kadangkala terjadi pertengkaran, ketidakcocokan, baik itu dalam kita berumah tangga, dalam bersosialisasi, dalam kita berkomunitas, di mana Tuhan percayakan kepada setiap kita. Terkadang kita ini tidak menjaga mulut kita, ya. Mulut kita kadang kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang didengar oleh teman kita, rekan kita, pasangan kita itu membuat ting, ya, tahu ting ya, membuat orang
tersinggung, membuat orang marah, membuat orang kecewa. Ayo Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada setiap kita, ya. Ini firman Tuhan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan loh. Mengingatkan kepada setiap kita untuk kita menjaga mulut kita. Anak-anak muda, juga setiap kita orang tua, jaga perkataan kita, ya. Supaya perkataan kita boleh membangun satu dengan yang lain, ya. Yang lemah dikuatkan, yang alami putus asa dikuatkan, ya. Kita gunakan mulut kita untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Jangan membuat orang shock dengan perkataan kita. Jaga perkataan kita, jaga mulut kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa juga kita harus menjaga mulut kita, perkataan kita? Karena di dalam Matius juga ayat yang ke-12, pasal 12 ayat 36 di situ katakan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Sebab kata-kata yang sia-sia itu akan kita pertanggungjawabkan pada saat nanti penghakiman itu datang. Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kata yang pertama, jamu adalah jaga mulut. Ya, jaga mulut kita. Karena mulut kita ini meskipun kecil bisa mendatangkan perkara-perkara yang besar, bahkan perkara-perkara yang negatif ya bisa terjadi. Tergantung apa yang kita ucapkan, itu yang akan kita terima. Karena itu perkatakan berkat, perkatakan perkataan yang membangun, menasehati, dan itu yang akan memberkati kita, juga akan kembali kepada kita. Kata yang kedua, jati. Apa itu jati, Bu Ati? Jati adalah jaga hati. Di dalam Markus pasal yang ke-7, di situ dikatakan, Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-22. Kenapa kita harus menjaga hati? Juga di luar konteks itu ya ada di dalam Amsal bahwa Salomo senantiasa mengingatkan kepada setiap kita untuk kita menjaga hati kita. Kenapa? Karena dari situ akan terpancar kehidupan ya. Di dalam hati ini akan keluar melalui perkataan, dan dalam perkataan itu akan timbul satu perbuatan, dan perbuatan yang kita ulang-ulang kita lakukan itu akan menimbulkan karakter kita, dan karakter itu yang akan menjadikan masa depan kita, ya, menentukan masa depan kita. Karena itu di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, kenapa kita harus memperhatikan hati kita? Di situ dikatakan sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi hal yang kedua untuk kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus menjaga hati kita dari segala kotoran, dari segala gaya hidup kita yang lama. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di ibadah wilayah Cemetuk bahwa kita semua ini adalah umat pilihan Allah. Karena itu pergunakanlah kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya, Bu Wati? Kita belajar bersama-sama. Lewat situasi, kondisi yang sekarang ini kita dituntut Tuhan untuk kita ngalami Tuhan secara pribadi. Untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Jelas sekali di sini dikatakan dari hati orang akan timbul segala pikiran jahat. Bahkan kalau kita melihat juga di dalam Yeremia, saudara, wah itu sangat tegas sekali ya Yeremia. Di dalam Yeremia, coba ya, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-9, di situ juga dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik pada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hal yang kedua, saya sampaikan kepada setiap kita, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi disampaikan di dalam Markus juga Yeremia bahwa dari hati ini
akan timbul segala pikiran yang jahat. Kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, saya percaya hidup kita juga akan mengeluarkan firman Tuhan. Kita mau disakiti, kita mau dikecewakan, kita mau dikhianati, kita mau diapain oleh orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, kita tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan tetap menjaga hati kita dengan apa? Kasih Kristus. Kita akan mengampuni, memaafkan dan melupakan, sebab kita tahu tadi dikatakan bahwa Tuhan itu yang menyelidiki hati. Tuhan itu yang menguji hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara semuanya, dan memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya dan perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup saya dan Bapak Ibu itu bukan ditentukan oleh kata orang, sikap orang terhadap kita, tidak. Perlakuan orang terhadap kita tidak, tetapi hidup saya dan Bapak Ibu ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan. Saat Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kita, saya percaya bahwa perkenanan Tuhan, waktu Tuhan, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir ya. Tadi kata yang pertama tadi apa? Jamu, jaga mulut. Yang kedua, kata yang kedua adalah jati, jaga hati. Dan kata yang ketiga adalah kendi. Apa itu kendi? Kendalikan diri. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, coba lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ya, ayatnya yang kelima. Ya, di situ dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Lanjut aja ya, sabarlah menderita dan lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi yang ketiga adalah kendi, yaitu kendalikan diri. Rasul Paulus ingatkan kepada anak rohaninya yaitu Timotius, untuk Timotius senantiasa mengendalikan diri dalam segala hal. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi saya percaya saat kita mengalami Tuhan, saat kita belajar dengan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan, kemampuan. Saya pribadi belajar ya, untuk sebetulnya ada alasan untuk kadangkala Bu Wati itu marah, tetapi saya ingat, oh ya Tuhan, bahwa kemarahan itu tidak akan mengerjakan satu kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan ya kepada setiap kita apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat. Karena itu belajar untuk kita sabar di dalam segala sesuatu. Ya, sabar dalam kondisi yang tidak enak, sabar dalam kondisi saat kita mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, kok gak berhenti-berhenti. Bapak Ibu tahu bahwa untuk kita mengalami mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita harus mengalami pergumulan. Seperti bangsa Israel, kalau mereka tidak ada di padang gurun, mereka tidak akan pernah mengalami mukjizat Tuhan. Bukan kita ini ikut Tuhan hanya mukjizatnya saja, tetapi mari kita saat percaya Tuhan, mengikut Tuhan, kita ini benar-benar mengalami pribadi Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan. Saat kita mengalami pribadi Tuhan dan kuasa Tuhan, saya percaya mukjizat, pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Walaupun kita harus melalui lembah yang kelam dulu, tapi saya percaya saat kita mengadahkan wajah kita ke atas, ada pertolongan, ada kekuatan yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita dan Tuhan yang berperang untuk kita, memberikan kemenangan, lepas kemenangan kepada setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, mari poin yang ketiga, kata yang ketiga adalah kendi, yaitu kendalikan diri ya. Apa sih kendalikan diri itu? Penyabar. Ya, sabar. Ya, sampai kapan Bu Ati? Sabar sampai Tuhan Yesus datang. Ya, katakan kanan kirimu, ayo sabar ya, suami istri sabar menantikan pertolongan Tuhan. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Ya, jangan kita menjadi orang Kristen yang
sakarepe dhewe, menuntut Tuhan tanpa kita melakukan kewajiban. Ya, itu seperti anak kecil yang selalu menuntut. Tetapi kita adalah orang-orang Kristen yang sudah dewasa, mengerti mana itu kewajiban. Dan saya percaya kalau kita melakukan kewajiban, Tuhan juga akan memberikan hak-haknya kepada setiap kita. Karena apa? Kita ini adalah anak Allah, anak warisan, dimana saya percaya kalau kita sebagai orang tua kita mempersiapkan untuk anak-anak kita ke depan. Begitu juga Tuhan, pemeliharaannya, kuasanya sempurna atas setiap kehidupan kita. Ya, tidak mudah tersinggung. Ya, jadi orang Kristen itu tidak mudah tersinggung, rugi dewe. Ya, sementara orang yang berusaha menyinggung kita seneng, wah kena itu ya. Tetapi saya mau katakan jangan mudah tersinggung. Ya, jangan mudah kecewa. Jangan mudah sakit hati, itu akan merugikan diri kita sendiri. Jangan mudah emosi, ya. Emosi boleh, tapi jangan sering, ya. Kalau sudah sering itu namanya kita tidak ada pengendalian diri, ya. Tetapi pada kesempatan saat ini Tuhan ingatkan kepada setiap kehidupan kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari tempat ini di Jawatan Bencole ini kami bersukacita bersama dengan tim musik, ya. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan masih percayakan dalam setiap kehidupan kami untuk kami tetap melayani Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita, perisai kita, perlindungan kita, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber mukjizat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan di hari-hari ini, ya, untuk kita menjadi umat yang selalu berkemenangan di dalam segala perkara. Bahkan kita mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kita harus senantiasa mengkonsumsi yang namanya jamu jati diri. Apa konsumsinya? Firman Tuhan. Yang pertama tadi apa? Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kepada setiap kami betapa hidup kami ini berharga di mata-Mu Tuhan. Hidup kami mulia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih kesempatan yang indah ini. Engkau baik dan sangat baik karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sungguh besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah sumber kekuatan, sumber perlindungan dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami perlu Engkau, kami perlu pimpinan-Mu, bimbingan-Mu di hari-hari ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang tidak bercacat celah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memberkati setiap umat-Mu Shalom Ministry dimanapun mereka berada. Saat ini Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau berkati, yang sakit sembuh, yang berbeban berat Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, juga puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Kita semuanya bersuka cita karena Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Ya, sebelum kita doa berkat, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk ibadah wilayah Jajak dan Yosomulyo hari Rabu, ya, jam 6 sore. Kemudian untuk Cemeto juga jam 6 sore hari Jumat. Untuk tempat nanti menyusul saat kami share di WA pada hari Rabu dan hari Jumat. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung silahkan datang untuk kita bersama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kemudian yang kedua, untuk ibadah minggu depan, yaitu minggu pertama tanggal 6 September 2020 di rumah Bapak Budiono jam 8 pagi, ya. Jadi untuk ibadah minggu pertama setiap bulan
di minggu pertama kita akan ibadah di rumah Bapak Budiono jam 8 pagi. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Monggo Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, kita perjamuan kasih seadanya, kita membawa dan kita nikmati bersama-sama. Kemudian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa mempersiapkan untuk mengembalikan 1/10 milik Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di minggu pertama, Bapak Ibu bisa menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing dengan anggur diganti sirup atau teh, dan hosti diganti dengan biskuit yang kecil ya. Begitu. Kita tetap memperhatikan sekali lagi protokol kesehatan. Cuci tangan kami siapkan di depan rumah dan pakai masker, juga jaga jarak. Mungkin itu pengumuman sepekan minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih berada, Tuhan Yesus senantiasa menjagai, melindungi dan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapak, kami bersyukur buat saat ini, buat pimpinan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai akhir, kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau, terlebih firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami untuk kami senantiasa menjaga mulut kami, menjaga hati kami, dan mengendalikan diri kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu yang akan menuntun, memimpin, dan membawa kami kemenangan lepas kemenangan Bapa. Terima kasih, diberkati tim musik yang sudah melayani umat-Mu semuanya dimanapun mereka berada, diberkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka, bahkan pergumulan mereka senantiasa ditolong oleh Engkau. Terima kasih Bapak, berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, sekolah mereka, masa depan mereka. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, kami perlu pimpinan-Mu, urapan-Mu Bapak, sehingga setiap apa yang kami lakukan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang di kota Banyuwangi, di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan senantiasa menjagai dan melindungi, memberkati kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya setiap kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Saudara-saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau mengikuti acara ini dan beribadah bersama dengan keluarga masing-masing, Tuhan kiranya melimpahkan berkat kasih karunia-Nya atas setiap kehidupan kita, dan segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.